Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit'allum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bi suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tafsiru suratil A'la. Tafsir surah Al-A'la. Di pertemuan sebelumnya kita sudah habis membahas tentang surah Al-Ghasyiyah, yang mana di dalam surah Al-Ghasyiyah itu terdiri dari berbagai macam tema. Ada kisah hari kiamat, ada kisah surga neraka, ada kisah penciptaan alam. Nah, ini selanjutnya surah Al-A'la. Surah Al-A'la ini menurut jumhur ulama termasuk Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nah, itu Makkiyah maksudnya. Walaupun turunnya ada di kota Mekah, selama turunnya sebelum Nabi hijrah secara waktu itu disebut dengan surah Makkiyah, ayat Makkiyah. Ujar Ibnu Abbas, nazalat suratu Sabbihisma rabbikal a'la, ini di Makkah, di kota Mekah. Kenapa disebutkan Ibnu Abbas? Karena beliau min ulama tafsir minas sahabah, termasuk ulama tafsir daripada sahabat, minal mufassirin sahabah. Dari Barra bin Azib qala awwalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum faja'ala yaqra'anina al-Qur'an thumma ja'amar wa Bilal wa Sa'ad thumma ja'a Umar bin Al-Khattab fi 20 thumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farihum bihi hatta ra'aitu al-wala'id wasibyan yaqulun hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa fama jaa hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la fi suratin misliha. Jadi ujar Barra bin Azib, yang pertama datang dari sahabat Nabi, maksudnya sahabat Nabi yang di Mekah, pertama datang ke Madinah itu yaitu Mus'ab bin Umair lawan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta, dan sebab sidin turun surah Abasa wa Tawalla, dan sidin ini juga muadzin selain Bilal bin Rabah. Abdullah bin Ummi Maktum sidin buta. Nah, Mus'ab bin Umair lawan Abdullah bin Ummi Maktum ini membacakan Al-Quran gasan orang-orang Madinah, karena Bang Sidin kan sung-sung datang. Nah, Sidin yang melajari orang Madinah lah Al-Quran. Kemudian datang yang lain. Jadi hijrah ke Madinah ini kan kada biimbayan, jadi masing-masing sembunyi-sembunyi nah itu. Nah, imbas ini berdua nih ada datang Ammar, Bilal, Sa'ad sampai Umar bin Khattab. Nah, lalu hanya Nabi datang. Nabi kan termasuk terakhir, walaupun kada paling terakhir, karena yang terakhir itu salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Cuma Nabi kan pendirian. Pas Nabi datang ke Madinah, ujar Barra, fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in. Tidaklah aku melihat penduduk Madinah yang sangat gembira kayak itu. Farahum bihi hatta ra'aitul walad wasibyan yaqulun hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang anak-anak senang dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famaja hatta qara'tu. Jadi si Barra ini membacakan Sabbihisma rabbikal a'la. Di riwayat lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi itu yuhibbu hadhihi as-surata,
Sabbihis marabbikal a'la. Nabi ketujuh surah Sabbihis marabbikal a'la. Lalu di riwayat lain wa ahlus sunan ini buhan ulama-ulama yang mengarang kitab sunan. Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud. Nah, riwayatnya dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idain wa fil jum'ah. Nabi membaca waktu sembahyang 2 hari raya, sembahyang Jumat itu Sabbihis lawan hal ataka. Jadi bilanya sembahyang Jumat membaca Sabbihis lawan al-ghasyiyah. Nah, itu memang sunnah Nabi kayak itu. Jadi ini sama kayak surah-surah yang sebelumnya. Biasanya Nabi membaca di waktu sembahyang ini gitu. Misalnya lah kayak watin wa zaitun. Itu kan hadisnya dibaca di surah ini, di dalam hadis itu madahkan surah ini dibaca di sembahyang Isya. Nah, ketika kita membaca watini wa zaitun pas sembahyang Isya, ada 2 keuntungan. Keuntungannya apa? 1, iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi sesudah membaca Al-Fatihah itu kan disunahkan. Kalaunya dalam fikih itu sunnah hayat, disunahkan membaca surah. Surah apa? Terserah aja. Ayat berapa? Terserah aja. Itu. Tapi bilanya ada hadis yang memadahi sembahyang ini sunnah membaca surah ini, nah itu double. Selain pahala membaca Al-Quran, imbah membaca Al-Fatihah, pahala ngumpati Nabi ittiba ngaranna. Nah itu termasuk ini pas sembahyang Jumat membaca Al-A'la, Sabbihis marabbikal a'la lawan surah Al-Ghasyiyah. Nabi membaca pas sembahyang Jumat, sembahyang hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Termasuk juga di dalam kitab itu disebutkan bahwa surah Sabbihis lawan Al-Ghasyiyah ini disuruh dibaca pas sembahyang istisqa. Nah, semalam bila nyumpatan sembahyang istisqa di Sabilal yang dibaca ini surah Sabbihis lawan Al-Ghasyiyah. Itu. Ini versinya sadang karena bilanya di sembahyang istisqa itu selain yang Sabbihis lawan Al-Ghasyiyah, yang disuruh dibaca lah surah Qaf lawan iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Kepanjang bang nih. Jadi ala-alani nang sadang. Wa in wafaqa yaumal jum'ah, maksudnya bila hari raya lawan hari Jumat, baik pas hari raya pas hari Jumat, apa yang digawi Nabi? Wa in wafaqa yaumal jum'ah qarahuma jami'an. Nah, Nabi membaca seberatan. Di riwayat lain ini dari Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri bi Sabbihis marabbikal a'la. Nah, ada juga riwayat yang menyebutkan dari Jabir bin Samurah, ujar Siden, Nabi ada membaca waktu sembahyang zuhur Sabbihis marabbikal a'la. Sabbihis marabbikal a'la. Berarti bilanya pas sembahyang zuhur membaca Sabbihis ini dapat juga pahala sunnahnya. Maksudnya selain sunnah membaca surah, sunnah sama kayak Nabi, ngumpati Nabi itu. Dengan zuhur. Lalu apa lagi? Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalil waktu witir pas kita tarawih, pas bulan puasa atau di luar bulan puasa. Apa gerang nih dalilnya? Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi Sabbihis marabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, ini dalilnya. Itu dalil sebutnya. Yang kita sudah menggawi, Bang. Cuma kada tahu benar dalilnya. Nah, itu yang bunyi dalilnya. Riwayat siapa aja? Riwayat Abu Daud, riwayat Imam Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Hakim, Baihaqi.
banyak dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab karena Rasulullah SAW. Nah itu riwayat pertama lah. Riwayat yang sebutnya ini dari Abu Daud juga, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Baihaqi dari Aisyah. Jadi jalurnya dari Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi lawan jalur Aisyah. Hadisnya dua nih. Kalau jalur Aisyah punya hadisnya qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri fil raq'atil ula. Nabi membaca di witir pas rakaat pertama. Apa yang Nabi baca? Sabbihisma rabbikal a'la. Gitu. Bah itu ulang wa fi tsaniyah di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di rakaat ketiga wa fi tsalisah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Nah, al-ikhlas lawan al-muawwidzatain, al-falaq dan an-nas. Nah, apa sebenarnya itu dah? Berarti yang rancak kita pakai itu versi riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang mana rakaat ketiga terakhir itu al-ikhlas lawan al-muawwidzatain. Muawwidzatain ini kan al-falaq lawan an-nas. Nah, ini bunyinya. Nah, itu. Berarti dapat pahala sunnah lah kita. Iya, dapat pahala sunnah. Jadi misalnya selain surah itu nang dibaca dapat pahala karena pahala membaca. Tapi karena surah ini nang dibaca pahala mengumpati hadis Nabi. Wa fi sahihain, wa fi sahihain ini maksudnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz. Nabi bersabda kepada Mu'adz, Nabi berpandir atau memadahi Mu'adz bin Jabal nih. Halla sallaita bi sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha lawan wal laili idza yaghsha. Nah, ini jaka bahasanya tuh Nabi kayak menakuni tapi merekomendasi. Jakanya ikam Mu'adz, jakanya ikam wahai Mu'adz, jakanya membaca sabihis, jakanya membaca wasyamsi wa duhaha, jakanya membaca wal laili idza yaghsha. Nah, kayak itu. Ini tentang kesunahan membaca surah-surah ini, keutamaan surah-surah ini. Jadi bila kita sudah rancak membaca yang ini pas sembahyang, ya memang Nabi ada memadahi Mu'adz. Nah, itu. Masuk ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Qauluhu sabbihisma rabbikal a'la ay nazzahahu an kulli ma la yaliqu bihi. Sabbih itu kan bertasbih, maksudnya adalah sucikanlah nama Tuhanmu, nama Allah Subhanahu wa taala al-a'la yang maha tinggi. Artinya nazzahahu, bersihkanlah, nazzihu, bersihkan nama-nama Allah, an kulli ma la yaliqu bihi, dari setiap sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Apa kekurangan itu bersihkan jauh-jauh, jangan sampai dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah taala Maha tahu dengan segala sesuatu. Jangan dipadahkan Allah taala bisa juga ada tahu jar. Ada mungkin. Nah, itu mensucikan Allah taala. Jangan sampai berpikiran Allah taala ada yang ada tahu. Tenang aja, Allah tahu juga aja. Tenang, ada kayak mensucikan. Kayak rasanya pernah berkisah tuh, kayak kisah penjual susu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi waktu malam itu Sayyidina Umar ini kan keliling-keliling. Nah, lalu ada dua orang, nang mama lawan nang anak berpandiran. Ini berjualan susu. Lalu jar yang mama, nak susu tuh campur aja, jadi supaya banyak campurannya, supaya banyak lah, susunya dikit, campuri banyak jadi banyak. Campuri aja nak kayak susunya. Jangan anak, jangan. Khalifah melarang kita. Melarang, ada boleh campur susu. Harus murni. Lalu jar nang mama, tenang aja. Umar kada tahu juga. Nah, lalu apa jawaban si anak? Nah, ini memang Umar kada tahu, tapi Tuhannya Umar atau Allah Subhanahu wa taala kan tahu. Nah, ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang tidak layak, Allah taala
bako kekal, ada mungkin besetok, ada mungkin sampai sini aja, nah ada mungkin. Allah Ta'ala maha kuasa. Maha kuasa apa? Terhadap semua sesuatu. Apapun, apa yang kada mungkin dalam pikiran kita, ketika Allah berkuasa itu jadi mungkin. Masjidil Haram yang dulu kita bayang-bayangkan kada mungkin sunyi, soalnya pas Covid sunyi, asli sunyi benar. Coba waktu beluman Covid, ada orang wawancara para sapian, mungkinlah Masjidil Haram sunyi. Mungkin aja adanya kiamat, paling itu jawabannya. Tapi soalnya pas Covid bujuran sunyi, itu Allah Ta'ala maha kuasa. Sabbihisma rabbikal a'la, ini kan perintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gerang? Kenapa gerang aja? Karena memang di masa itu orang-orang jahiliyah tuh, orang-orang jahiliyah, bukan jahiliyah ini nalah, memang menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta manusia, Tuhan mengatur segalanya tuh. Tapi bukan jahiliyah ini menganggap Allah ini beisian anak, dan anaknya itu ya jadi berhala. Karena nabi si anak ya jadi berhala. Itu berhala yang disembah-sembah buhannya tuh. Nah ini kan harus disucikan Allah Ta'ala kadang itu. Makanya di surah Al-Ikhlas dipadakan apa? Lam yalid walam yulad. Dan subhanallah, ini kan sabbihisma rabbikal a'la. Ini kan perintah. Di ayat lain itu pakai tasbihnya. Kalau ini kan suruhan mensucikan Allah, sabbihis. Nah, kalau di ayat lain pakai subhana, kayak tasbih langsung. Misalnya kayak di surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, subhanallah ini disambat. Ini kan termasuk kalimat thayyibah, termasuk zikir. Jadi misalnya pian ada tuntung sembahyang, tasbih saja. Membaca tasbih berpahala lah, ya berpahala. Selain selawat, selain la ilaha illallah, ya tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selain yang tuntung sembahyang, bangnya duduk lagi pakai kursi hanyar bang nah tadi. Haji Raha mana mahabari siang tadi pakai kursi hanyar pian jar. Lagi duduk nah santai nah, subhanallah subhanallah, ya memang disuruh itu berzikir. Subhanallah subhanallah. Ada mestinya imbas sembahyang ada. Kalau yang imbas sembahyang itu memang ada hadisnya khusus. Jadi nah ini bedanya. Jadi misalnya lah baca subhanallah berpahala. Gitu. Pas lagi beisukan menghadang matahari terbit baca subhanallah berpahala itu karena kan zikir bebas jangan. Tapi ketika membaca subhanallahnya imbah sembahyang 33 kali itu ada hadis secara khusus memadahkan itu. Jadi secara nilai pahala subhanallah yang dibaca imbah sembahyang lawan dibaca di luar sembahyang pahalanya beda. Bedanya di mana? Maka sama subhanallah. Bedanya karena tuh ada instruksi khusus ujar Nabi baca 33 kali subhanallahnya. Detail imbah sembahyang 33 kali. Nah itu jadi pentingnya kita tahu hadis Nabi bacaannya ini supaya pahalanya itu lebih jadi lebih pas. Bukan berarti ibadah lain itu kada ada pahalanya, ada ya pahalanya, tapi kada dapat bonus. Subhanallah itu dibaca terhadap hal-hal yang sesuatu luar biasa. Nah di surah Al-Isra itu kan mengisahkan tentang perjalanan. Subhanalladzi maha suci orang yang alladzi asra bi 'abdihi, orang yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Makanya bilanya pesembah yang kada ingat yang disambat apa? Subhanallah. Enggak diingat. Yang pertama adalah duduk tahiyat awal, yang kedua kunut subuh.
Ini sunnah abad. Bilanya tertinggal bang, amun tertinggal, maksudnya imam tertinggal kadingat betaros jar makmum subhanallah, imamnya betaros saja, dah 4 imam jar apa lagi dah saja, karena sunnah abad, kadosa dibuliki, kadosa bisa-bisa juga. Tapi memang ada beda lah antara duduk tahiyat awal lawan kunut. Jadi kayak ini, misalnya imamnya kadingat duduk tahiyat awal, Allahu Akbar berdiri. Ini bilanya pas Allah subhanallah berbulik usaha. Ya sudah berdiri, sudah pindah nak mulai rakaat ketiga, subhanallah. Nah itu harus lagi dibuliki. Imamnya harus lagi mau beliki. Imamnya betaros ada berbulik. Makmum bang ya Pak, kada usah tahiyat awal langsungnya berdiri. Itu bila tahiyat awal. Tapi bilanya kunut, nah kunut ini unik. Tapi bilanya kunut imamnya nggak ingat kunut. Allahu Akbar sampai sujud. Makmum ini slow respon juga, agak terlambat subhanallahnya. Imam pas sudah sujud, subhanallah aja terlambat. Nah memang bagi imam bila sudah sujud kada boleh lagi berbulik untuk perkara sunnah abad. Boleh gitu. Nah makmum ini mang kayak apa? Makmum ini ada 2 pilihan. Ini khusus untuk kunut lah. Makmum kawa mumpati imam harus sabunut karena imam ngadingat, atau makmumnya berkunut sorangan. Ini boleh aja. Beda lawan tasyahud awal tadi. Tapi jar bilanya berkunut sorangan kayaknya tertinggal karena kepanjangan. Jangan yang panjang. Karena kunut itu ada versi pendeknya. Kan definisi kunut itu pujian lawan doa. Pujian kepada Allah lawan doa. Kayak apa paling pendek? Paling pendek nalah misalnya Allah maghfirli ya ghafur. Nah itu cukup dah kunut. Allah atau Allah marhamni ya rahim. Nah itu kunut dah. Ini kan terpakai di seluruh dunia nyata dah. Imamnya mau kunut kah ada kah? Biar anak tetap berkunut, bawahnya anak tetap berkunut Ustaz aja. Kalau Allah Madinah fi manhadat mungkin kepanjangan lah. Nah itu dibaca. Nyata terbaca biar jam subuh pasti dah. Sembahyang di mana aja biar di Uzbekistan kasih tau memang subuh. Biar imamnya berkunut kah ada kah? Biar anak tetap baca kunut, baca nang handap. Maghfirli ya ghafur. Tangan mang tetap diangkat kah atau kada ajar? Harusnya diangkat sudah dapat pahala sunnah. Pahala sunnah membaca kunut. Nah itu. Maghfirli ya ghafur, warhamni ya rahim. Itu aja tuh. Kau aja. Itu khusus kunut lah. Bisa aja belain imam. Amun tahiyat awal umat imam. Tapi bilanya imamnya kelebihan rakaat naik 5 rakaat. Aturannya duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar berdiri sekali imamnya. Subhanallah jar makmum. Imamnya tapi mendengar. Subhanallah kok. Bahan nunang di belakang imam ini kadang menagur. Nah menagur di belakang ada kedengaran menagurnya. Subhanallah kayak itu jomblo. Ragu-ragu juga. Nya yakin kelebihan, tapi menagur ragu-ragu kayak itu. Subhanallah kayak begitu. Imamnya terus. Ini bang kayak apa? Kalau makmum yang sadar tahu itu lebihan, jangan diumpati. Bila mau umpati bang batal. Tapi yang mau umpati dasar kada tahu. Subhanallah aja. Yang di belakang nih, imamnya dia enggak ada. Harus diumpati imam nyawa diingat juga. Aku mulai takbir tadi, pokoknya mau umpati imam. Jadi makmuman lillahi ta'ala tuh jadi dasar kada berpikir lagi. Yang penting umpati imam dah. Mahayabang kemana lagi terserah imamnya. Nah ini bilanya umpati imam walaupun 5 rakaat, yang kada tahu juga ada batal. Yang tahu sadar imam lebihan umpati batal sembahyangnya. Itu. Jadi mun kada ingat sembahyang ini ya situasinya. Lalu bang kayak apa jar? Nah menagur subhanallah. Nah bagi yang sadar ada 2 pilihan. Pilihan pertama mufaraqah salam berdahulu. Kan rakaat kelima Allahu Akbar. Nah yang si makmum ingat tadi nang sadar tadi Allahu Akbar. Duduknya tasyahud akhir mufaraqah. Mufaraqah bisa katanya bisa membaca tahiyat, salawat, salam berdahulu. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua tahiyat duduk juga tapi menghadang imam
menuntungan rakaat tadi pas sama-sama tasyahud, membaca tasyahudnya salam di imam itu ada dua pilihan. Terserah aja memilih yang mana. Yang jelas bilanya imamnya salah jangan diumpati. Nah itu. Misalnya mah kayak ini Jar, sebaliknya imamnya ada salah. Imamnya tuh ada salah. Imamnya ada salah. Si makmum mengira ini labihan, padahal bujur 4 rakaat. Imamnya ada salah. Subhanallah jawab makmum. Padahal sidin yang salah hitung. Kira 4 rakaat, padahal kira 3 rakaat, padahal dasar 4 rakaat. Makanya imamnya berdiri. Makmumnya itu salah. Lalu kayak apa aja rabun kayak itu? Salam berdahulu kalau ini aja. Nah, misalnya adalah ini kan Allahu Akbar. Si imam kan Allah langsung berdiri rakaat keempat. Si makmum yang tersalah hitung ini Allahu Akbar dulu tasyahud akhir. Subhanallah menagur pulang. Salamnya berdahulu. Aku jangan salam berdahulu aja. Umat imam batal sudah tuntung salam. Yang imam jamaah nang umat imam salam juga. Kan betakon. Pian kenapa salam berdahulu? Imamnya labihan. Adanya labihan pian yang salah hitung. Iyalah aja. Iya, sama masjidan pian aja salam berdahulu. Lu ya kah? Kukira maghrib maka semang isa kita aja. Oh iya bujur aja. Aku tadi berniat isa juga aja. Nah atau kayak apa? Itu langsung tambah hijau serakaat. Tambah hijau serakaat. Tapinya bepandir aja. Nah bepandir ini memang silap. Bepandir. Pertama bepandir itu memang pembatal sembahyang. Lalu yang kedua, ini bagi yang tahu-tahu aja bang. Namun orang kada belajar, pian padahi bingung. Di riwayat Sahih Bukhari di Abi Jamrah itu disebutkan waktu Nabi sembahyang ada zuhur asar, waktu itu sembahyangnya kurang. Nabi sembahyang 2 rakaat aja salam. Pas salam, sahabat di belakang betakun ngarannya Zulyadain. Nabi sembahyang ini sudah berkurang 2 rakaat atau mengkosor atau kayak apa? Lalu Nabi betakun pulang kan, bujur kah kurang? Jar yang lain inggih Nabi bujur kita kurang. Hadisnya kayak itu. Nah lalu nyambung Nabi berdiri begitu. Nah bilanya mau umpati hadis ini, maka nang kasus tadi bilanya ada bang lah, jarang-jarang bang kayak itu kejadian. Kurangnya. Tapi bilanya misalnya ada kurang kayak apa? Tinggal tambahi untung atau semasjidan kurang itu imamnya nih 3 ke 4 ya, kayaknya 4 bang, ambil yang terbanyak. Makmumnya ada menagur juga, mau sama pina ragu-ragu itu. Tuntung salam dah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kurang kah kita jar makmum. Iya kalau tahun saya gong, kurang lah. Persoalan kurang bang. Soalnya ulun tadi belum sampai rumah bang lagi. Ini mahal. Cuma bisa kurang. Kayak apa man kayak itu jar. Langsung aja berdiri, tambahi serakaat, tungkong. Kado usah bahasa mulai start. Kalau berdasarkan hadis riwayat yang Nabi betakon lawan sahabat. Nah itu. Tapi pilih belajar di jamaah nang kada sampat terbaca hadis ini, kada belajar bingung. Nah itu kada usah dikarasi. Karena alik, makanya sembahyang batal sudah. Nah itu berarti kada tahu dah harus ditap, kada usah dimati-mati. Mau ada tahunya, kada ori badahi. Nah itu tadi yang subhanallah tadi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyucikan nama Allah dari apapun. Nah, apalagi sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, ini sama sifatul ukhra lirabbi. Sama ini sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala khalaqa menciptakan fasawwa. Fasawwa ini
Wa makna sawwa jar wa makna sawwa adalah qamatahu menjar azujaj zajaj khalaqal insana mustawiyan, yang menciptakan manusia ini ya apa ngarannya nih, kayak tegak kayak rata kayak itu. Tapi ya lalu wakila ada juga yang menyebutkan khalaqal ajsad fasawwa al afham, wakila khalaqal insan wa hayya litaklif menciptakan jasad manusia dan fasawwa al afham mungkin meratakan atau menyamakan pemahaman. Lalu yang ayat berikutnya walladzi qaddara fahada, walladzi qaddara fahada. Nah pas isam walladzi qaddara fahada. Nah, mungkin sampai di sini insyaallah, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la